Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah subhanal malikil quddus subhanal azizil jabbar subhanal raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, pertama-tama kita ucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat kepada kita baik zahir maupun batin, sehingga hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk ta'lim dan silaturahim. Soal dengan ta'lim yang sederhana ini, singkat ini, Allah taala berikan kepahaman agama kepada kita dan Allah berikan kita untuk bisa mengamalkannya. Kemudian yang silaturahim yang sederhana, yang singkat ini, Allah tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita agar kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam agama Allah dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salam. Orang yang paling dekat kepada aku di hari kiamat, kata Rasul, mereka orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mulai ta'lim kita baca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakir walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah dengan umul kitab kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diluaskan rezeki untuk kali ibadah kepada Allah. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, diterangkan dan ditambahkan iman. Dijauhkan dari segala keburukan, dekat dalam kebaikan. Insyaallah semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita dipertemukannya Allah dalam ta'lim. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi Allah berikan ilmu, jadi Allah berikan sesuatu yang lebih baik daripada harta, yaitu berupa ilmu. Karena dengan ilmu kita akan menuju surganya Allah. Kulli syai'in tariqah wa tariqatu jannah ilmu. Segala sesuatu ada jalannya dan jalan menuju surga adalah ilmu. Al-ilmu hayatul Islam. Dengan ilmu itu hidupnya Islam. Orang tanpa ilmu, orang Islam tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh. Jadi Islamnya sekedar nama saja, tapi di dalamnya tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu dikatakan seperti jasad tanpa ruh, seperti mayat. Maka yang menghidupkan ilmu, yang menghidupkan hati itu adalah ilmu. Yang mematikan hati itu adalah kebodohan. Jadi orang yang senantiasa datang kepada ilmu, maka hatinya hidup, hatinya subur, sehingga dia bisa menyentuh nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai jalan-jalan yang benar.
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Jalan yang benar itu bisa kita lihat dengan hati yang hidup. Jadi kacamata hati yang hidup. Paham ya? Disebut roh sultannya. Sultannya itu roh yang ada dalam hati kita. Kalau tidak ada, maka hati kita itu mati. Ya, hati kita mati. Paham? Jadi bersyukur kalau kita bisa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, terutama ilmunya ilmu yang wajib, fardu ain, tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi menuntut ilmu itu jangan yang main-main lagi, Bu. Tuntut ilmu itu yang wajib. Nah, ya. Jadi wajib tuntut ilmu itu jangan yang main-main. Tuntut ilmunya yang wajib dipelajari, yaitu ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak atau tauhid, fikih dan tasawuf. Nah, satu orang berilmu ini lebih susah digoda oleh iblis daripada 100.000 orang jahil ibadah. Ya, satu orang berilmu lebih susah digoda. Karena kalau sudah belajar tauhid, insya Allah lepas dari kesyirikan. Belajar fikih lepas dari kefasikan. Belajar tasawuf lepas dari kemunafikan. Ya, bersih hati kita. Ya, insya Allah. Dengan kacamata ilmu. Jadi akal ya harus diisi dengan ilmu. Kalau akal tidak disertai dengan ilmu, dia akan diisi dengan nafsu. Halal haram hantam habis hak-hakku nanti. Kalau tidak dengan ilmu. Tapi kalau diisi dengan ilmu, timbul iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Timbulnya ya dalam kerohanian. Tapi kalau tidak diisi dengan ilmu, akalnya dalam kebendaan. Kebendaan itu ya mikir lupa kepada Allah, fitnah dan pengkhianatan, menghancurkan ya satu sama lain, meruntuhkan. Kami kita lanjutkan pengajian kita yang lalu, yaitu tentang taat batin, zikrul maut ya. Kemarin mahabbah. Sekarang masuk ke zikrul maut. Jadi ada 10 taat batin yang harus kita amalkan. Salah satunya adalah zikrul maut. Kalau orang banyak ingat akan kematian, dia akan timbul melaksanakan taat. Kenapa orang itu malas melaksanakan taat dan gemar berbuat maksiat? Karena kurang hatinya zikrul maut, ingat akan kematian. Kurang mengingat mati. Yang diingatnya dunia saja, ya. Kebendaan saja, mobil yang mewah, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, ya. Nah, yang dipikirnya hanya memikirkan makanan yang mereka ingin makan, memikirkan pakaian yang ingin mereka pakai, memikirkan rumah yang mereka ingin tinggalkan, ya, memikirkan harta pangkat dan jabatan, harta tahta wanita. Nah, itu dipikirkan sehingga lupa dengan zikrul maut. Ya, kita pikir dunia boleh, tapi jangan lupa akhirat. Ya, ada syair mengatakan, pikirlah akhirat, pikirlah dunia seolah-olah 1000 tahun, tapi juga pikir akhirat seolah-olah kamu mati deh besok. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Segala sesuatu itu akan merasakan mati, kemudian kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak zikrul maut, banyak ingat akan kematian. Ingat akan kematian itu akan menghancurkan kelezatan dunia. Ya, kita terasa mata'ul ghurur, dunia itu menipu. Dengan lezatnya dunia lupa kepada kehidupan akhirat. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sebagai ujian, sebagai fitnah. Fitnah mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah mati. Ya, itu dia dijadikan wasyarra wal khairat, fitnah. Nah, keburukan dan kebaikan itu di dunia ini adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu, agar ketika diuji dengan keburukan, kita itu bersabar, dan diuji dengan kebaikan,
kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini insya Allah akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua manusia itu akan merasakan mati, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tua atau masih kecil, anak-anak kecil. Itu malaikatul maut, namanya malaikat Israil, itu mencabut nyawa, tidak pilih kasih. Kalau Allah perintahkan, ya baik orang alim maupun orang kafir maupun orang ingkar, orang Islam yang maksiat maupun para nabi, kalau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa, maka tidak bisa diawali dan tidak bisa diakhiri. La taqdimu wa la ta'khiru, tidak bisa diawali dan tidak bisa diakhiri. Ya. Kalau dicabut nyawa, selangkah kaki pun kita melangkah, dia akan pacak. Tidak akan bisa kita melangkah kaki kalau malaikatul maut sudah mencabut nyawa. Tidak pacak kita menghembuskan nafas kita. Nafas terakhir kita buang, tarik. Ya, mau nafas sekali lagi tidak bisa. Ya, ini kan. Ya, sekarang kan keluar masuk nafas kita. Nanti ketika malaikat Israil mencabut nyawa, dia di bonus nafas sekalipun dicabut malaikat Israil nyawanya. Ya, sakitnya sakaratul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu nanti akan merasakan yang namanya kematian. Tiap-tiap kita ini akan merasakan kematian. Ya. Sakitnya kematian itu sangat luar biasa, sakitnya mati. Nanti malaikat Israil akan datang kepada kita itu dengan 70 malaikat di sebelah kanan dan 70 malaikat di sebelah kiri. 70 malaikat itu malaikat rahmat, 70 malaikat sebelah kiri itu malaikat azab. Kalau dia orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut ruhnya, maka ruhnya itu diserahkan kepada malaikat rahmat. Dibawalah ke tempat iliyin, tempat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan segala macam kenikmatan. Ada kenikmatan bidadari, ya, kenikmatan yang menyenangkan hawa nafsu, kenikmatan istana-istana, pelayan-pelayan, ya, air yang menyenangkan, minuman-minuman yang menyegarkan, buah-buahan dan lain sebagainya diberikan oleh Allah SWT. Orangnya taat kepada Allah, rajin majelis ta'lim, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, akhlak yang baik, ya, untuk ilmu. Maka orang-orang seperti ini, orang yang melaksanakan sholat, kemudian mereka berzakat dan bersedekah dalam keadaan susah maupun senang, kemudian mereka berpuasa di bulan suci Ramadan dan puasa sunnah, mereka mengumpulkan harta mereka untuk berangkat haji, bercita-cita untuk berangkat haji. Kalau tidak jadi berangkat, ya hajinya fakir miskin, hajinya itu sholat Jumat. Ya, kalau perempuan cukup di rumah saja, udah jatah haji walaupun tidak berangkat. Itulah keutamanya sholat Jumat tadi. Jadi hajjul fuqara wa 'idul masakin, hajinya para fakir dan di lebarannya miskin, itu hari Jumat. Paham? Jadi kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 70 malaikat rahmat itu dibawa oleh malaikat, maka dimasukkan ke dalam iliyin. Kalau orang-orang yang diberi nikmat oleh orang-orang saleh. Tapi kalau dia ingkar kepada Allah, banyak berbuat maksiat, 70 malaikat sebelah kirinya itu malaikat azab, yang wajahnya itu siap untuk menghabiskan dan membantai orang-orang yang lupa kepada Allah ketika di dunia itu, senantiasa sibuk dengan kehidupan dunia, tapi lupa dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa gemar berbuat maksiat, malas-malas berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus
sampai ruh dengan jasadnya berpisah. Ya, berbuat maksiat terus. Dia tahu maksiat biasa dia lakukan terus. Ya, kemudian atau dia tidak tahu terus dia melakukannya terus. Nanti dia akan dimasukkan oleh diserahkan kepada malaikat azab, dibawa ke dalam sijil, tempat serendah-rendahnya, tempat penuh dengan azab. Ada jurang-jurang neraka, ada api-api neraka, ada ular-ular, ya, ada kelajenting di sana, ada makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan, mengerikan. Kita memandang malaikatul maut pada saat itu pun yang merasa ketakutan, takut kita. Ya, tidak hilang rasa takutnya itu. Sampai walaupun masuk dalam kubur lah, sampai masuk dalam kubur, Abi terngiang-ngiang rasa takutnya melihat malaikat Israil cabut nyawa. Dimasukkan dalam sijil, tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Zabaniyah diperintah oleh Allah untuk menyiksa fulan bin fulan. Kenapa kamu meninggalkan sholat hingga sholat zuhur hingga asar, asar hingga maghrib hingga isya hingga subuh? Kenapa kamu tinggalkan? Saya ini orang kaya, ya Allah, sibuk dengan harta saya. Gak ada alasan. Nabi Sulaiman datang, hambaku ini orang kaya, tapi dia taat kepadaku, kata Allah. Ya Allah, saya ini miskin, ya Allah, tidak punya harta, ya Allah, saya sibuk dengan kemiskinan saya, ya Allah. Mau ibadah susah, ya Allah. Datangkan Nabi Isa alaihissalam, orang yang fakir dan miskin, ya, masuk surga. Dia taat kepadaku, kata Allah. Tidak ada alasan. Orang yang sibuk, dia sibuk, saya ini seorang pegawai. Datangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tidak ada alasan lagi nanti di akhirat. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa akan merasakan mati. Paham tak? Jadi ruh kita itu nanti berpisah, ruh dengan jasad. Itu ada malaikat yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa kita tadi, bersama dengan malaikat Israil tadi. Dari mulai kaki sampai ke dengkul itu diperas, roh kita itu diperas kayak apa? Kayak kain gitu, kain yang basah diperas. Keluar kan, airnya keluar kan? Sama lah pada jasad itu peras sampai keluar ruhnya tadi. Ya, rasa sakitnya luar biasa. Kalau ada bulu nih, tahu ada bulu kan? Cabut coba, sakit kan? Ya. Itu udah ibaratnya ruh itu seperti bulu-bulu yang di tubuh kita dicabut, Bu. Sakit tak kira-kira? Sakitnya luar biasa, ya. Diperas oleh malaikat, ya. Sampai ke dengkul. Di dengkul nanti ada antara dengkul dan perut ikan, dan malaikat lagi Allah perintahkan untuk memeras ruh kita ini, diperasnya ruh kita ini. Ya. Dan ruh, ya, dari perut sampai ke tenggorokan ada lagi diperintahkan malaikat untuk memeras ruhnya. Maka pada saat itu sampai di tenggorokan itu tidak diterima lagi taubat, tidak lagi diterima taubat. Jadi kalau mau taubat sekarang, taubat istighfar banyak-banyak, Bu. Dari maghrib ke isya banyak buat dosa, istighfar. Dari isya ke subuh banyak buat dosa, dosa mulut, dosa mata, dosa kaki, dosa perut. Ya, takut kita berhadap kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Waktu subuh itu minta ampun. Ya Allah, jangan sampai kita wafat kalau banyak dosa. Dari mulai subuh sampai ke zuhur minta ampun kepada Allah. Dari subuh ke zuhur kan banyak berdosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut. Minta ampun, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu zuhur ke asar minta ampun. Asar ke maghrib pun begitu juga. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Paham tak? Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan perintahkan malaikat-malaikat itu untuk mencabut kita sampai di tenggorokan. Maka nanti malaikat Jibril itu akan membentangkan sayapnya, membentangkan sayap, dibentangkan sayapnya sebelah kanan itu terlihatlah surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat surga pada saat itu bagi orang-orang yang taat. Dia lihatnya di surga itu yang penuh dengan kenikmatan. Ada
ada singgasana ya, terbuat dari mutiara, lulu, wal marjan, ada sungai-sungai yang mengalir, ada bidadari bermata jeli, ada berbagai macam minuman-minuman yang menyegarkan pada saat itu. Penuh dengan kenikmatan. Dia pandangnya orang yang taat tadi kepada Allah SWT. Dia rindu kapan sampai ke sana. Rindu ingin berangkat ke sana tadi, ingin sampai ke sana tadi, rindu sekali. Ya, maka terpandang dia dengan kenikmatan itu, senyum dia wajahnya tersenyum pada saat itu, terpandang. Karena amal ibadah ini hambanya orang yang bertaubat kepada Allah, hambanya orang yang beribadah kepada Allah, orang yang pandai bersedekah, pandai baca Quran, ya, orang yang senantiasa ya bertambung tali silaturahim, saling datang ke majelis ta'lim, dia memperbaiki akidahnya, ibadah dan akhlaknya itu, perbaiki menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril kesian lihatnya tadi dibentang, perintah Allah untuk membentangkan sayapnya tadi, maka terpandang surga dari tempat tinggalnya. Maka tidak teringat lagi pada saat itu istrinya, ada teringat orang tua, ada teringat anak-anaknya. Jadi kalau pada saat nyawa hari tenggorokan itu, orang tua tidak sadar lagi, nyala asik, sebagian asik dengan kenikmatan yang Allah berikan, ya, terpandangnya surga, sebagian lagi asik dengan siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingkar taat kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lalai dalam ibadah kepada Allah, maka malaikat Jibril itu bentangkan sayapnya sebelah kiri tadi. Terlihat neraka dari neraka, kelihatan terpandang neraka tadi. Ya, pada saat itu takut dia, merinding. Kalau melihat di neraka itu, ya malaikat Zabaniyah yang menyeramkan, suaranya seperti guntur suaranya. Ya, dia diperintah oleh Allah Taala untuk menghancurkan suatu kaum, diteluknya dalam api neraka yang mendidih sampai ke hatinya, hidup tidak mati, tidak tersiksa dalam api neraka. Ya, orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah, ya, orang-orang yang sangat gemar sekali selalu berbuat maksiat tapi tidak mau bertaubat kepada Allah. Sedangkan malaikatul maut telah menghampirinya. Lah datang nih bulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, Bu. Ya, sudah tertulis kalau orang yang lagi nggak terus dalam tulisan biasanya, ya. Kalau dunia ini, kalau lahir ada kelahiran. Nah, masuk dia dalam neraka kalau dia orang yang ingkar kepada Allah, lalai, dipanggil Allah salat, hayya 'alas shalah, asik dengan kemaksiatannya, ingkar kepada Allah, dipanggil salat dan hayya 'alas shalah, disuruh salat, murah-murah, dia tenang-tenang saja, ya. Akhirnya dia merasakan, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam suatu yang mengerikan, ya. Makanya banyak-banyak zikrul maut, ingat akan kematian, biar kita mempersiapkan diri untuk beramal soleh, ya, dan takut sekali berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu, sering-sering. Jadi maka itu termasuk taat hati. Jadi ya, kita ingat ada ruh dan jasad, tubuh kita ini ada ruh dan jasad. Jadi ruh dan jasad ini nanti akan berpisah, ruh dengan jasad ini akan berpisah kita ini. Telah tentu dalam kitab Lauh Mahfuz, ya, bahwa kita ini akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun meninggal. Siti Maryam itu siapa, Bu? Ibunya Nabi Isa alaihissalam meninggal juga kepada orang yang taat ibadah kepada Allah, ya, taat dan beribadah kepada Allah, meninggal pada saat itu. Jadi kisah Siti Maryam ini, dia pada saat itu dia tinggal di gunung, di sebuah goa di gunung bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Gunung itu tidak ada orang yang pacak naik ke situ kecuali Nabi Isa dan Siti Maryam tadi. Karena di dalam gunung banyak ular-ular dari pacak orang datang pergi ke sana, kecuali Nabi Isa dan Siti Maryam. Jadi Nabi Isa ini
menurut riwayat dia pergi turun ke bawah itu untuk mencari makanan. Biasanya Nabi Isa dan Siti Maryam itu siangnya ibadah, malamnya ibadah, siangnya puasa. Siangnya puasa. Dia makannya apa? Makan rumput-rumputan. Makannya rumput-rumputan. Di gunung itu makannya rumput-rumputan. Kata biasa hidup fakir dan miskin. Ibu-ibu lah pernah makan rumput-rumput. Sayur beda beli itu ya. Ya rumput-rumput ya. Rumput-rumput itu dimakan untuk buka puasa. Itulah Nabi Isa tadi dan Siti Maryam ibunya tadi. Ya. Tinggal di sebuah gua tadi. Pas ketika Nabi Isa alaihissalam turun cari makanan, Siti Maryam ini didatangi oleh malaikat Israil. Malaikat Israil itu punya 4 wajah. Menurut riwayat itu wajahnya ada 4, ada di depannya, ada di atas kepala, ada di belakang, ada di kaki. Di atas kepala itu untuk mencabut para nabi, ruh para nabi. Di depan itu untuk mencabut ruh orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Belakang ini orang-orang yang maksiat kepada Allah. Yang kaki itu orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau dicabut nyawanya, datanglah siapa kamu, kata Siti Maryam. Saya adalah malaikat Israil. Lihat wajahnya sangat mengerikan. Yang ketakutan Siti Maryam. Apa kamu mau datang apa kesini? Apa ingin mencabut nyawa? Kata malaikat Israil, ya saya ingin mencabut nyawa. Kamu bisa tahan sebentar cabut nyawanya, kata Siti Maryam. Anak saya itu masih lagi cari rumput di bawah. Saya ingin ketemu dulu dengan Nabi Isa. Kata malaikat Israil, tidak, saya ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Kata Allah, perintah AA, perintah BB. Pada saat waktu itu, detik itu juga, maka akan dicabut nyawanya atas perintah Allah. Maka Siti Maryam baca itu, ya kalau perintah Allah cabut anak saya ini. Akhirnya dicabut nyawanya Siti Maryam itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas Nabi Isa pulang melihat ibunya tengah ibadah, tengah sholat. Tengah ibadah ibunya dia bangun sholatnya kan. Rupa pas melihat dalam buka puasanya buka lagi ibadah lah. Rupanya meninggal dunia Siti Maryam tadi. Nangislah Nabi Isa tadi tinggal. Yang berdua ya ibu nangis tadi. Nabi Isa tadi gimana caranya? Nak nyari orang dulu katanya. Nak nyolat ibu ini mengkafankan, memandikan, baru menyolatkan. Akhirnya turun dia ke gunung nyari orang tadi untuk menyolatkan ibunya tadi. Ya. Orang nanya tidak berani dia untuk berangkat ke atas gunung itu tidak berani karena gunung itu banyak ular katanya, tidak berani dia. Akhirnya Nabi katanya kalau kamu mau, kamu datangi saja di sebuah gunung, katanya di situ ada 2 orang pemuda. Mungkin dia mau menyolatkan. Akhirnya pergilah dia tadi ke sebuah gunung itu untuk mencari orang. Ketemu sama 2 orang. Rupanya itulah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, disuruh sebagai seorang laki-laki tadi. Kata malaikat itu sudah disolatkan. Dan disolatkan oleh para malaikat dan diurus ya jenazahnya oleh para malaikat. Sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Setelah dikuburkan, ya Nabi Isa menangis dan mendoakan ibunya. Doa ibunya memohon kepada Allah, ya Allah, boleh saya berbicara dengan ibu saya? Karena Nabi Isa ini kan punya mukjizat, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi minta kepada Allah agar ingin berbicara kepada ibunya. Nah, ketika sudah dikubur, maka Nabi Isa berbicara kepada ibunya, wahai ibuku, gimana tempat tinggal kamu di alam kubur itu gimana? Katanya, alhamdulillah, tempat tinggal saya ini sebaik-baik tempat tinggal katanya. Tempat tidur saya ini sebaik-baik tempat tidur katanya. Sudah datang rahmat Allah Subhanahu, maka hilanglah tadi kesedihan Nabi Isa alaihi salam karena melihat ibunya. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seorang ya ibu daripada Nabi saja meninggal, apalagi kita ya. Kita ini akan meninggal dunia, semua itu akan meninggal dunia kita ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu itu akan merasakan namanya mati. Maka persiapkan diri kita ini mati. Jadi kita ini terdiri antara ruh dengan jasad. Ruh dan jasad. Jasad kita ini
Ya, ruh dengan jasad itu akan berpisah nanti. Ya, menurut beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa ruh itu ada tiga. Ada ruh sultaniyah, ada ruhaniyah, dan ada juga disebut ruh jasmaniyah. Kalau ruh sultaniyah ini ruh yang letaknya dalam hati menurut beberapa riwayat ulama. Ada ruh ruhaniyah itu terletak dalam dada, dan ruh jasmaniyah itu letak dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini beberapa ulama. Ya. Kalau ada namanya ruh dan rawan, ruh dan rawan. Kalau misalkan kita tidur, itu ruh jasmania tadi yang keluar. Ruh jasmania bersama akal. Kalau dia bersama dengan akal, mimpi ya, mimpi melihat berbagai macam yang dilihatnya, berupa ilmu, berupa kejadian-kejadian, atau mimpinya para orang soleh, mimpinya para nabi itu berupa ilmu. Ya, sari-sari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda mimpinya. Ada mimpinya orang fasik, ya, ada mimpinya orang soleh. Kalau mimpinya orang soleh itu banyak petunjuk dari Allah Subhanahu. Kalau mimpinya orang-orang yang bermaksiat banyak hawa nafsu. Dikejar-kejar harimau, kejar-kejar buaya, dia kejar-kejar ular. Kejar-kejar ular biasanya hawa nafsu. Ya, terhadap lawan jenis biasanya. Kalau kejar-kejar harimau itu biasanya haus kekuasaan. Ya, kejar-kejar buaya bisa tamak dengan harta. Ya, biasanya kalau kejar-kejar binatang. Tapi kalau mimpinya itu dari jam 1 sampai jam 3 itu bisa petunjuk. Dari jam 3 sampai ke bawah itu biasanya setan. Ya kan? Mimpi biar dia sholat subuh, mimpi dari setan. Paham kan? Nah, jadi kalau hatinya bening, mimpi itu syari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, syari wahyu Allah dalam mimpi tadi. Nah, itu yang keluar ruh jasmania. Ruh jasmania itu keluar beserta akal. Kalau akalnya ikut, nah pulang-pulang bawa cerita. Aku tadi mimpi, aku ketemu ini, mimpi itu berarti akalnya ikut. Tapi kalau dia akalnya tidak ikut, dia tidak ingat sama sekali mimpinya tadi. Ya, nah, ada ruh dan rawan. Kalau rawan itu tadi, kalau rawannya pergi, berarti dia mimpi, Bu. Itu yang hilang itu kalau dia tidur bukan ruhnya yang berangkat, tapi rawan tadi. Ya, paham kan? Nah, dia pergi itu, bawa mimpi nanti, pulang-pulang bawa mimpi. Jadi ibu-ibu kan pernah dapat mimpi, pernah kan? Mimpi pulang-pulang ingat, nah itu berarti akalnya ikut. Tapi kalau akalnya tidak ikut, ya seperti mimpi para nabi, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nah, itu mimpi para nabi. Paham? Jadi ruh tadi kalau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, mati kita, jasad tadi berpisah ruh dengan jasad. Jadi jadilah kita mayat. Tadi kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Hidup pertama, mati pertama untuk hidup di dunia. Mati kedua nanti di alam kubur untuk hidup di akhirat. Jadi ketika kita masuk ke dalam kubur, ya sendiri ibu kita, dalam kubur itu sendiri. Kalau di akhirat ramai-ramai kita enak, di akhirat ramai-ramai nanti dia umur bahas. Tapi kalau di kubur sendiri-sendiri, di kubur itu sendiri-sendiri. Kalau dia dapat nikmat sendiri lah. Kalau dia dapat azab sendiri lah. Makanya pernah Umar Abu Bakar Utsman radhiyallahu anhu itu pernah dia ketika melewati kubur dia selalu menangis. Tapi kalau cerita tentang surga tentang neraka dia nangis. Tapi kalau cerita tentang kubur nangis. Tanya ke sahabat, kenapa ya Utsman? Ya, Khalifah Rasyidin, kenapa kamu nangis kalau cerita kubur? Tahukah kamu tadi kalau di kubur itu sendiri kita itu. Tapi kalau di akhirat itu ramai-ramai kita digabul bahas dikumpulkan. Tapi kalau di kubur itu sendiri-sendiri. Kalau kita dapat nikmat yang awal selamat kita di alam kubur, selamat juga nanti di akhirat. Kalau tidak selamat di alam kubur, tidak selamat juga di akhirat. Makanya kalau lagi di alam kubur banyak-banyak doa kita kepada orang tua kita, biar nanti dia selamat
selamat di alam kubur tadi, ya. Pergi berziarah, doakan orang tua kita, ya, yang sudah meninggal dunia ini doakan. Lagi di alam kubur, ya. Tapi kalau di yaumul ba'ats nanti lah sama-sama dia doa. Tidak ada gitu. Kalau di yaumul ba'ats kita sampai di akhirat semualah wafat, semualah wakul dan dha'iqatul maut, semualah mati. Di yaumul ba'ats dibangkitkan ramai-ramai nanti kita. Ya, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, ramai-ramai nanti kita. Tapi kalau di dalam kubur, itu sendiri-sendiri kita, sendiri-sendiri masing-masing lah, ya. Oleh para malaikat amal kita lah yang akan mendampingi kita. Kalau kita taat kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, maka insya Allah di alam kuburnya itu, ya, disiapkan oleh Allah Taala suatu kenikmatan. Dan sampainya dia sadar lagi bahwa malaikat sudah yaumul ba'ats dibangkitkan oleh Allah Subhanahu, saking nikmat dalam kubur. Tapi yang dalam kubur itu penuh dengan maksiat kepada Allah, tidak mengindahkan perintah Allah, tidak mengindahkan agama Allah, disiksa oleh Allah. Kapanlah dibangkitkan, disiksa, dipukul kepalanya oleh malaikat, ditarik dengan kuku yang terbuat dari besi, dipukul lagi, ya. Kepalanya berdarah, hancur, menangis dia dalam kubur, tersiksa-siksa. Ya, seandainya mendengar cerita orang-orang yang menangis dalam kubur sekarang ini, niscaya orang banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, pernah ada Bu mendengar cerita menangis orang dalam kubur? Pernah ada Bu? Hah? Belum ya? Kalau pernah Bu, ya, nah itu calon wali Allah biasanya Bu. Kalau para wali-wali Allah itu biasanya alam kubur itu terdengar. Wali-wali Allah itu hal-hal lain terbuka, ya, dia terdengar alam kubur itu. Terdengar dalam dia lewat kubur seperti Utsman bin Affan ini, dia lihat kubur nangis. Rasulullah SAW lihat kubur nangis, dia mendengar terbuka itu terbuka kasyaf jeritan orang-orang dalam di alam kubur itu nyata. Kalau kita mungkin berupa iman saja, bagian berupa ilmu. Tapi kalau mereka itu memang sudah mukasyafah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka, terdengar jeritan tangisan orang-orang yang ingkar kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke dunia, ya Allah, minta ya Allah, kembalikan lagi ke dunia ya Allah, saya ingin taat ya Allah. Nyesel kita tidak bertauhid, nyesel kita tidak sholat, nyesel kita tidak sedekah, nyesel kita tidak berbuat taat kepada Allah, nyesel dalam kubur, ya. Nah, paham tak? Nak sabar-sabarlah di dunia ini. Kalau di akhirat tidak ada lagi guna sabar, disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dalam kubur tidak ada lagi ya gunanya sabar. Paham tak sampai ini? Ya. Jadi persiapkan. Salah satu taat batin yang harus kita amalkan itu dalam hati kita banyak-banyak berzikrullah. Ya. Kalau orang ini banyak ingat mati Bu, udah banyak ingat mati, itu hatinya akan beku. Udah deh rasa takut. Dia terngiang-ngiang dengan alam kubur, ngeri alam kubur ini. Sakaratul maut bilang ngeri, apalagi di alam kubur. Ya, yang salah satu yang menyiksa kita di alam kubur itu, ya, banyak berkata dusta, menggibah, mengadu domba dan kencing berdiri. Ya, laki-laki ini kencing berdiri, kalau perempuan jarang kencing berdiri. Kalau perempuan kencing berdiri ya bahaya juga ya. Laki-laki itu banyak kencing berdiri, itu azab kubur. Salah satu azab kubur yang kencing berdiri sekarang disiapkan. Kalau orang baca hadis ini, mereka dari buat kloset berdiri gitu, duduk Bu. Sholat tidur kencingnya duduk. Ya, terperciklah ke kain sholat kita, langsung kita sholat Allah Akbar, dan sah sholat kita. Lalu sholat tadi dari tuhur, tidak sah sholat kecuali dalam keadaan suci. Kalau orang itu ya zikrul maut, maka dia akan mempersiapkan sholat yang terbaik nanti menghadap kepada Allah. Maka aku pelajarilah. Jadi pelajari ilmu ini diamalkan. Amalkan ya tentang zikrul maut ini, kematian, bahwa kita itu akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kita akan tsumma ilaina turja'un. Bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah SWT. Mau cari harta banyak-banyak silahkan, tapi ingat akan kematian dan hisabnya. Harta yang haram diazab, harta yang halal dihisab. Ya, kalau jadi cari harta halal boleh,
tapi jangan lupa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhiyun habibullah wal bakhil adullah. Orang yang pemurah itu kekasih Allah, orang yang bakhil itu musuh Allah. Ada orang yang ngajak kau sedekah di jalan Allah, sedekah untuk pondok pesantren, ya, sedekah untuk majelis-majelis ilmu, sedekah untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu baik, Bu, menyelamatkan kita daripada api nerakanya. Bukan kita ingin harta mereka, bukan, ingin menyelamatkan mereka. Ada orang-orang yang kaya itu dia punya hubungan persaudaraan yang kuat dengan orang fakir miskin, punya hubungan kuat. Sudah diikat persaudaraan itu di dalam Al-Quran. Nanti di akhirat dia akan saling membutuhkan satu sama lain. Sudah diikat dalam Al-Quran dengan tali persaudaraan yang kuat. Makanya kalau ada orang-orang fakir miskin mau minta datang ke rumah ibu, saudara ibu itu jangan diusir, Bu, ya saudaraku, ya Bu, beri pada yang adil kan, dan mengurangi juga kekayaan, betul tidak kira-kira? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Kita tidak tahu kadang-kadang malaikat yang menyumpai kan. Nah, tadi ditambah rahmatnya oleh Allah, ditambah berkah. Ada orang ngajak, ayo sedekah ke pondok pesantren, ayo sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat. Belum tentu kedengar sama orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tidak kira-kira? Nah ya, jadi zikrul maut, banyak-banyak ingat akan kematian. Paham Bu? Ya, kalau dengar kematian ini merinding ya Bu, merinding ya Bu, ya takut kita. Kadang-kadang amal lagi sedikit, dosa lagi banyak. Malaikat Israel ada datang ya kan? Datanglah ke majelis ta'lim, syukur datang ke majelis. Seandainya saya mati besok, kata Imam Al-Ghazali, saya akan menghadiri majelis ilmu. Okay. Karena dalam majelis ilmu itu ada ampunan Allah, ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna